Setelah di masa PPKM dan setelah PPKM-nya turun ke level rendah, ya kami seperti memulainya lagi, Memulai dari nol memulai lagi. dari nol lagi, iya. Nah, mungkin ya itulah yang saya bilang tadi, ya untuk bertahan di situasi pandemi ini aja sudah bersyukur, untuk bayar sewa, untuk gaji karyawan segala macam, ya sudah bersyukur kalau itu bisa tertutupi. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah setia di channel ini. Ini program kita spesial support pedagang Pasar Gembrong Baru Jakarta Timur. Ini sudah masuk ke episode yang ketiga. Kalau di episode pertama dan kedua, kita banyak berbincang tentang keluhan pedagang, apa yang mereka harapkan, dan situasi apa yang mereka hadapi saat ini. Nah, hari ini saya bertemu langsung dengan salah satu pedagang yang tergolong sangat besar juga unitnya di Pasar Gembrong Baru ini. Nah, kita langsung aja. Di sini telah hadir Bapak Monang. Bapak Monang ya, Pak. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit soal background atau dagangannya apa atau bisnisnya seperti apa untuk diketahui oleh teman-teman viewers video ini. Silakan Pak Monang. Nama saya Monang, biasa dipanggil Monang. Kalau nama lengkapnya Hamonangan Marbun. Itulah nama yang diberikan ayah saya kepada saya. Kira-kira artinya apa itu Monang? Monang itu adalah menang. Menang. Hmm. Menang. Tapi enggak apa ya? Enggak selalu menang. Enggak selalu menang. Ada hal-hal tertentu yang saya itu selalu kalah ya. Iya. Gak usah curhat dah. Lanjut Pak. Jadi berbicara tentang Pasar Gembrong, saya mempunyai 4 unit di sini. Dan ya, saya khusus menjual celana jeans, dan kalau ada embel-embelnya itu cuman iseng-iseng aja. Saya lebih fokus di celana jeans ya. Celana jeans. Terkhusus cowok. Oh, khusus cowok. Kalau cewek saya juga nggak jual ya, karena saya nggak main cewek ya, Enggak main cewek. main cowok saya. Silakan lanjut aja Pak. Jadi untuk sekarang ini ya, di masa PPKM, di masa pandemi sekarang ini ya, perbisnisan mau apapun itu lagi lemah lesu ya. Oke. Jadi intinya kita berjualan di sini sekarang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup aja udah syukur ya. Oke. Nggak muluk-muluk pingin ini, pingin itu, pingin beli ini, pingin beli itu. Untuk bertahan hidup aja ya sudah bersyukur, karena memang nanti ada masanya mungkin pasar ini bisa rame atau lebih rame lagi. Atau memang sebelumnya memang sudah pernah ramai? Atau memang selama ini ya gitu-gitu aja, atau pernah rame kemudian ada situasi PPKM menurun lagi atau gimana? Dulu pernah ramai dalam artian nggak ramai-ramai banget sih, cuman waktu itu bisa sampai beromset jutaan lah. Oke. Ya, beromset jutaan. Setelah di masa PPKM dan setelah PPKM-nya turun ke level rendah, ya kami seperti memulainya lagi, Memulai dari nol lagi, iya. Nah, mungkin ya itulah yang saya bilang tadi, ya untuk bertahan di situasi pandemi ini aja sudah bersyukur, untuk bayar sewa, untuk gaji karyawan segala macam, ya sudah bersyukur kalau itu bisa tertutupi. Oke, berarti sebelum PPKM lumayan dan omset juga bisa dibilang lumayan. Setelah PPKM dan sampai level sekarang terjadi penurunan. Nah, selama terjadinya atau selama penurunan itu atau selama PPKM itu, alternatif apa yang Pak Monang lakukan? Saya bertempat tinggal agak lumayan jauh dari sini, Pasar Gembrong ini. Jadi tepatnya itu di Pondok Kelapa ya. Pondok Kelapa. Ya.
Oh, nggak jauh dari sini. Iya, jadi saya di situ mengontrak sebuah rumah. Oke. Jadi alternatif lain itu saya buat di situ, saya bikin kayak sejenis ya bajar depan rumah lah gitu ya, daripada nganggur-nganggur nggak ada kegiatan. Di sisi lain juga saya berjualan di online ya. Online. Lewat apa itu? Ya, online khususnya via Facebook ya. Mungkin para viewers ini mungkin satu atau dua orang mungkin pernah melihat saya live lah di Facebook gitu. Oh, berarti selama PPKM itu live di Facebook atau sampai sekarang live juga? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Berarti konsepnya untuk membangun bisnis second brand ini ada pasar offline-nya di pasar ini dan ada pasar online-nya lewat live di Facebook. Iya, betul sekali. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau pengalaman nih Pak Monang, kalau pengalaman di pasar offline dan di pasar online, kira-kira gimana omsetnya lah gitu? Untuk di offline, saya memang tidak berharap banyak ya. Offline? Iya, offline itu saya tidak berharap banyak karena Sebabnya memang, apa kira-kira? karena memang di offline itu hanya untuk sebatas orang-orang tertentu aja, orang-orang khusus Jakarta ya. Oke. Jadi kalau yang online ini kan nggak terbatas, bisa dari Sabang sampai Merauke itu Oh, cakupannya ya. cakupannya lebih luas. Oke. Ya. Jadi saya lebih sebenarnya fokus diri saya itu fokusnya di online. Oh. Ya, karena memang yang offline ini sudah ada yang khusus nunggu. Oh, berarti online Pak Monang handle sendiri langsung. Iya. Terus yang 4 unit di Pasar Gembrong ini, yang pasar offline-nya karyawan khusus yang Iya, nangani. betul sekali. Oke juga. Berarti ya seluruh Indonesia dong Bapak ini garap nih sekarang Iya, pasarnya. bisa begitu Pak. Bisa. Karena yang pernah belanja sama saya itu ya Dari mana aja? Paling jauh lah, paling jauh. paling jauh itu dari Aceh dan sama di Jayapura ya. Oh, Jayapura. Iya. Itu udah berat diongkir kayaknya. Iya, waktu itu ongkirnya kalau nggak salah itu 136.000 per kilo. Per kilogram. Iya. Wah, Luar biasa itu. Terus pakaiannya belanjanya berapa? Pakaiannya sih dia belanja waktu itu hampir 500.000 ya. Cuman waktu itu dia bayar ongkirnya itu di 260 sekian ribu gitu. Jadi ya saya pikir-pikir aduh kayak berat banget gitu ya. Tapi ya itulah namanya, mungkin dia suka dengan celana-celana yang saya tawarkan mungkin gitu. Atau bisa jadi kali dia karena di sana juga barangnya kali udah mahal. Jadi udah bisa jadi udah lebih mahal beli offline di Jayapura sana daripada beli online plus ongkir. Nah, mungkin Iya kan? gitu. Nah, terus yang berikutnya nih, apa pengalaman-pengalaman lain di masa PPKM itu dan bagaimana menggaji karyawan itu? Kan ini putarannya nggak ada nih di pasar offline nih kan, berarti kan. Nah, untuk menggaji mereka itu apakah mereka dirumahkan atau Pak Monang misalkan ya udah deh yang dari omset online lah kita bayar ke dia gitu, atau dia di hire juga ke pekerjaan off online itu? Jadi saya mensiasatinya itu ketika tokonya tutup, saya ajak dia untuk bantu-bantulah istilahnya di online saya gitu. Jadi dia nggak dirumahkan, tetap dapat gaji, dapat persenan, dan tapi bekerjanya nggak di pasar, sudah di rumah gitu. Oh, intinya tetap di ini ya, dipekerjakan ya. Tetap bekerja terus. Tetap dia punya penghasilan lah Iya. ya. Nah, kalau pengalaman nih di online-nya sendiri kira-kira apa? Apa misalkan pengalaman yang pernah belanja nggak dibayar atau dijanjikan akan dibayar, ditransfer atau gimana, atau barangnya dikembalikan, atau pengalaman-pengalaman yang membuat sedikit waduh kayak gini banget nih kerjaan gitu, ada nggak? Banyak sih pengalaman-pengalaman yang getir, manis itu banyak ya. Banyak sekali. Tapi lebih banyak manisnya ya. Ya, lebih banyak manisnya. Ya, kalau nggak lebih banyak manisnya nggak mungkin dilanjutin.
Salah satu misalkan yang tidak manisnya itu apa kira-kira? Yang tidak manisnya itu ketika berjualan online itu ya dia sudah memesan beberapa piece celana dari Oke. saya. Misalnya ada 10 piece atau 12 piece atau bahkan lebih dari 12 piece lah. Nah, Ternyata barang itu nggak jadi atau no respon sama sekali. nah, Disitulah terkadang saya dan keluarga itu merasa sangat sedih ya. ya. Itu dukanya untuk dunia per onlinean ya. Tapi kalau terjadi seperti itu biasanya Pak Monang itu apakah marah atau ya udahlah ikhlas aja lah gitu. Kalau antara offline dengan online itu kan biasanya kalau orang offline ya nggak jadi udah pergi nggak ada yang diharapin kan begitu. Iya. Kalau ini kan ya bang saya mau nih yang celana ini ketika misalkan abang tawarkan di live itu ya saya mau nih besok saya bayar ya gitu ternyata nggak jadi artinya kita nggak ada jeda menunggu kalau di offline kan. Iya. Nah kira-kira kalau terjadi seperti itu responnya gimana? Apakah marah atau melarang orang itu kalau mau nongol lagi atau ikhlas karena ya udah ikhlas aja nggak rezeki gitu atau gimana? Ya respon di awal-awal dia begitu ya Manusiawi lah ya. manusiawi lah. Pasti ada rasa emosi ya. Pasti lebih apa ya agak emosional ya. Lebih emosional karena ya sudah belanja banyak kok nggak jadi gitu kan gitu. Terus kalau dikabarin gitu terus ngomong kalau baik-baik bang gini ya mungkin saya lebih nggak emosional lagi gitu. Tapi seiring waktu, seiring banyaknya orang yang begitu ya sudah semakin kebal sih. Ya. Sudah semakin Sudah kebal. imun ya? Ya sudah imun. Imun di PHP ya. Iya betul sekali. Oke, kita kembali ke bicara pasar gembrong ini. Nah, kalau misalkan ini Bang, ini kan dari beberapa pembicaraan kemarin dari dua narasumber sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa sekarang ini pasar ini sebenarnya sih nggak terlalu jauh dari sisi produk dan sisi harga dengan pasar-pasar yang lain seperti di pasar Senen atau di pasar-pasar yang lain, pasar second yang lain. Pengakuan mereka seperti itu. Saya nggak tahu dengan Pak Monang apa begitu juga gitu. Nah, cuman ada problem yang membuat mereka itu sekarang ini katakanlah ya resah lah ya karena memang pengunjung itu lama-lama nggak meningkat malah makin menurun katanya apalagi setelah PPKM seperti yang abang sampaikan tadi mulai lagi dari nol gitu. Nah kira-kira apa yang ditawarkan kepada penonton nanti atau kira-kira ada nggak promo khusus atau ada semacam penawaran yang menarik yang lainnya misalkan gitu yang bisa mendorong mereka untuk datang lagi ke 4 toko abang itu? Kalau saya sih untuk sekarang ini yang penting datang dulu. Datang dulu ya. Yang penting datang itu bisa dikatakan 80% jadilah. 80% 80% bisa jadi bawa barang dari sini oke. gitu. Karena kita memang memfokuskan itu bukan mau cari untung dulu. Nah, Jadi kita itu masih memikirkan bagaimana customer ini berbondong-bondong datang ke sini. Dan terlalu berbondong-bondong pun kesalahan kita ya. ya di Jadi, masa di masa PPKM ini jadi pembatasan memang ini. harus sedikit demi sedikit begitu. Oke. Abang jual yang lain atau jual bal juga atau gimana? Atau cuman khusus eceran? Saya bisa menyediakan bal juga. Oke. Saya bisa ecer juga. Karena kadang-kadang banyak yang bertanya sama saya itu kok yang kamu buka itu kok bagus-bagus gitu. Kamu dapat dari mana sih? Ya pastilah dari gudangnya kan gitu. Cuman Ya. kita itu terkadang agak rewel beli di gudangnya sana harus dilihat dulu warnanya Detail lah ya sebelum nyampe ya. Jadi mereka itu nggak asal ngasih sama kita gitu dan kita juga kalau belanja itu nggak dikit-dikit 2, 3 gitu. Jadi bisa dikatakan lebih selektif lah memilih bal karungnya gitu ya. Pengalaman Bang Monang lah yang mana sih brand-brand yang paling dicari gitu, yang harganya harga berlian, yang harganya harga perak, harganya biasa aja gitu, ada nggak? Ada. Jadi mungkin para penonton di sini sudah banyak yang tahu brand-brand ternama
brand-brand yang standar gitu kan. Ya, yang biasanya kalau yang dapat dari karung itu ya sejenis kayak Levi's ya, yang mungkin dalam per karung itu bisa dapat lah 1 atau 2 atau 3. Satu piece. Iya, 1 piece gitu. Karena gitu. karena agak langka juga itu. Dan misalnya ada lagi yang brand-brand semisal Momotaro namanya, Samurai yang brand-brand Jepang gitu, denim Jepang, Selped seperti yang saya pakai ini sekarang. Yang mana? Ini Selped ini Om. Ya mohon maaf ya, Mas, kita lihat dulu nih yang katakan Selped itu yang mana? Oh ini Nah, yang... ini Selped ini. Oh. Tuh, kelihatan nggak? Oh, oke. Nah, jadi itu mahal itu Om. Itu mahal itu. Ya mahal. Jadi kalau barunya sih sekitar 1-2 sampai 6 jutaan ada ya. Brand-brand tertentu. Brand-brand tertentu. Jadi kalau di second ini ya paling harga 150, 200 sudah dapat lah kayak gitu. Dan original dia ya. Dia kelas original, enggak fake atau KW dia ya. Nah, jadi kalau para penonton channel ini berminat, bisalah dikepoin itu ya. Apa? Atau Facebooknya atau Facebook atau ada Instagram atau apa? langsung datang ke Gembrong kalau untuk yang wilayah Jakarta. Oh, oke. Nah, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih intim ya. Gitu. Atau kalau yang mau kepoin Facebooknya juga boleh. Oke, nanti bisa kita bikin di deskripsi ya, link Facebooknya ya. Betul sekali. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, dan kalau bisa sih saya dapat diskon juga. Bisa diatur. Oke, itu pembicaraan kita dengan Om Monang atau Bang Monang yang merupakan salah satu pemain online juga lewat Facebook di Second Branded. Seperti yang dia sampaikan, saya nggak ngah sebagian tuh brand-brand yang dia sampaikan. Ada Momotaro, ada Momo Ges ya tadi. Momo apa tadi? Momo Milk. Tapi ya intinya kita banyak belajar dari para pedagang di sini. Ternyata mereka menguasai banyak hal soal brand-brand. Nah, yang kedua, di samping itu ya seperti yang disampaikan tadi, bagaimana untuk bisa bertahan atau membutuhi untuk tetap berputar kembali bisnis mereka di pasar Gembrong baru ini, mereka membutuhkan lebih banyak lagi. Ya setidaknya stabil lah pengunjung ya, makin tambah, makin nggak membludak pun ya bertambah lah tiap hari, trafficnya bertambah. Harapannya begitu. Nah, seperti harapan Pak Monang, itu juga yang menjadi harapan dari kru Satrio Bushido Library bersama manajemen Pasar Gembrong baru ini, agar harapan-harapan ini bisa bertumbuh kembali. Maka kami minta kepada teman-teman yang menonton video ini atau yang menyaksikan video ini untuk membagikan video ini khususnya teman-teman yang ada di sekitar Jabodetabek. Nah, yang kedua, untuk teman-teman yang menonton video ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Monang tadi, ada 4 tokonya di sini yang menyediakan pakaian atau celana jeans khusus cowok. Nah, silakan datang ke sini, silakan berkunjung. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan, diminta, "Wah Bang, saya kemarin nonton video Abang loh, katanya ini ada promo khusus, datang ke sini." Harga cincai lah. Harga cincai lah gitu.